Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Al-Baqarah ayat 228. Saudaraku, alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang bertanya, Kang Atim, iddah atau larangan seorang istri yang diceraikan oleh suami itu berapa bulan? Berapa hari katanya? Saudaraku, perlu diketahui iddah ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah jadi Rasul, membawa agama Islam, masih atau dilanjutkan tetap adanya iddah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutalaqatu utawi pira-pira wong wadon kang den pegat iku yatarabasna nunggu-nunggu sapa al mutalaqat bi anfusihinna kelawan awak dhewe al mutalaqat salasata quruin ing telu pira-pira sucian. Saudaraku, perlu diketahui iddah itu ada jenisnya dua. Satu, iddah karena ditinggal mati suami. Istri yang ditinggal mati suami, maka iddahnya jika dia tidak dalam keadaan hamil 4 bulan 10 hari. Saya ulangi, iddah seorang istri ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil yaitu 4 bulan 10 hari. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya dia yaitu setelah melahirkan bayi yang ada dalam kandungan. Dijelaskan dalam Al-Quran, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabasna bi anfusihinna arba'ata ashuri wa asru. Walladzina utawi wong-wong akeh yutawaffawna kang padha mati sapa alladzina minkum saking sira kabeh wa yadharuna lan padha ninggal sapa alladzina azwajan ing pira-pira bojo iku yatarabasna nunggu-nunggu sapa azwajan bi anfusihinna kelawan awak dhewe azwajan arba'ata ashurin ing 4 pira-pira bulan wa asronan 10. Jadi wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil, maka dia tidak boleh menikah sebelum iddahnya habis, yaitu 4 bulan 10 hari. Dikala dia hamil, maka iddahnya setelah melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya. Bisa dipaham nggih? Nah,
Yang kedua, iddah dia dalam keadaan diceraikan oleh suami. Jadi iddahnya karena perceraian. Berapa ini iddahnya? Bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya lewat putusan pengadilan agama, maka iddahnya 3 sucian. Kalau di dalam undang-undang pernikahan yaitu dicukupkan 100 hari dari putusan pengadilan agama. Jadi ada seorang istri diceraikan oleh suami, maka itu iddahnya adalah 100 hari penake ngomong ngono wae. Jadi tidak boleh menikah lagi sebelum 100 hari atau salasata quru'in. Itu pernah datang itu moro ngene aku, Kang Atim tolong saya dinikahkan Kang Atim. Saya sudah diceraikan oleh suami saya. Lah sampean cerene kapan? Mambengi, tadi malam. Ya enggak boleh seorang istri diceraikan oleh suami, maka itu ada iddahnya yaitu salasata quru'in, 3 sucian atau digenepne 100 hari. Jikalau dia hamil diceraikan oleh sang suami, maka iddahnya dia adalah setelah melahirkan. Lalu bagaimana hukumnya Kang Atim? Kalau dia itu belum kumpul, belum hubungan badan dengan suami setelah menikah, belum kumpul, belum hubungan badan, maka tidak punya iddah ya. Jadi sudah menikah, belum sampai berhubungan badan, kok ada perceraian, maka tidak punya iddah. Sama dengan anak perempuan yang dia hamil di luar nikah. Zaman sekarang banyak loh, hati-hati. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita tidak terjadi yang semacam ini. Bagaimana hukumnya kalau ada anak perempuan belum menikah kok dia hamil, maka dia tidak punya iddah, maka segera saja dinikahkan. Jadi jangan menunggu lahir dulu. Jadi kalau ada kejadian, naudzubillah min dzalik, tapi ya, kalau ada saudara kita yang kejadian belum nikah sudah hamil, maka dia harus segera dinikahkan. Nggak perlu nunggu bayinya lahir. Karena orang yang hamil sebelum nikah, dia tidak punya iddah ya. Dia tidak punya iddah dalam arti nggak perlu kita menunggu bayinya nih itu dalam keadaan bayinya lahir. Saya ulangi biar dipahami, jikalau kita mempunyai saudara atau tetangga yang dia hamil sebelum nikah, maka dia tidak punya iddah dan segera walinya untuk menikahkannya. Dengan yang menghamili boleh, atau dengan orang lain yang tidak menghamilinya juga hukumnya boleh. Mudah-mudahan sedikit ini bisa nambah wawasan kepada kita, ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.